Ya Rasulullah, beri aku tahu apa yang Allah ajarkan kepadamu, wahyu. Wa ajhaluhu, dan aku tidak mengetahuinya. Maksudnya beri aku tahu. Akhbirni anis salati, beritahu aku tentang salat yang selalu kau seru ya Rasulullah. Kemudian Nabi menjawab, sholli salatas subhi, salat subuh. Lakukan salat subuh. Tumaksur anis salati, kemudian berhentilah dari salat setelah salat subuh hatta tartafi asyamsu qaida ramhin, sampai matahari itu meninggi. Jadi lakukan salat subuh, lakukan salat, kemudian berhentilah setelah itu sampai matahari itu meninggi. Qadar ramhin, setinggi tombak. Maksudnya matahari terbit kemudian lepas dari landasannya, sudah mulai meninggi. Jadi waktu matahari mulai terbit itu tidak diperkenankan kita melakukan salat sunnah, kecuali salat isyraq. Pembahasan khilaf di antara para ulama. Jadi ada waktu yang diharamkan. Sebagian ulama madhab Syafi'i mengatakan makruh, tapi karahat tahrim, makruh yang mendekati kepada makruh dalam bab haram. Maka adalah kalau kita sholat, setelah sholat subuh kita melakukan sholat sunnah, yang lainnya tidak diperkenankan setelah sholat subuh. Sampai kapan? Sampai matahari terbit dan meninggi, diperkirakan setinggi tombak. Nanti akan kita jelaskan haram yang seperti apa yang dimaksud oleh Nabi SAW, yang dijelaskan oleh para ulama. Fa innaha tatlu'u hina tatlu'u baina qarnai syaitan. Ketahuilah bahwasanya saat matahari terbit itu adalah akan terbit bersama itu juga tanduknya setan. Jadi tanduknya setan. Wallahu alam seperti apa maksud tanduknya setan. Artinya apa? Karena di saat seperti itu banyak orang-orang yang menyembahnya. Tapi bukan illat, itu bukan sebab, tapi hikmahnya. Jadi ada orang yang menyembah matahari, kalau matahari terbit ditunggu, matahari terbenam ditunggu. Ada waktu itu. Sekelompok agama semacam itu. Wa hina idzin yasjudu lahal kufar, waktu itu ada orang-orang kafir yang sujud kepada matahari di saat terbit. Maka jangan kau lakukan di saat menjelang terbit sampai matahari terbit kemudian meninggi baru kau boleh salat lagi. Cuma sholli, kalau sudah terbit tinggi bolehlah kau melakukan salat. Fa inna sholata masyhudatun mahduratun, maka ketahuilah salat yang kau lakukan setelah meningginya matahari itu adalah yang disaksikan oleh Allah dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Masyhudah mahdurah. Hatta yastakilla adzillu birramhi. Sampai kapan? Sampai bayangan itu menjadi sedikit bayangan tombak. Ini dalam bahasa hadis. Maksudnya apa? Sampai bayangan, kalau kita ada sesuatu yang kita tancapkan, kalau terbit dari timur itu kan ada bayangannya. Setelah matahari meninggi sampai semakin kecil di atas kepala kita, berarti bayangannya semakin sedikit, habis. Maksudnya waktu istiwa, di saat matahari di atas kepala kita, jangan kau melakukan sholat juga. Maksur ani sholat, kemudian jangan kau lakukan sholat di atas matahari, di saat matahari ada di atas kepala kita. Fa inna hina idzin tusjaru jahannam, sebab saat itu adalah jahannam, dia adalah menyala, dinyalakan jahannam. Fa idza aqbala al-fai'u, kalau kemudian sudah bayangannya itu datang, maksudnya baru miring, condong, cenderung matahari ke barat. Kalau di sini matahari ke barat, kemudian condong ke timur bayangannya, fasalli, bolehlah kau melakukan salat. Fa inna salata masyhudatun mahduratun, maka di saat seperti itu salat itu disaksikan oleh Allah dan para malaikat. Maksudnya saat yang baik. Hatta tusalliyal asra, sampai kau melakukan salat asar, tumaksur ani salati. Nah, setelah salat asar berhenti. Hatta taghruba syamsu, sampai matahari terbenam baru salat maghrib. Fa inna taghrubu baina qarnai syaitan, sebab yang namanya matahari di saat terbenam itu di antara dua tanduknya setan. Dua tanduknya setan. Wa hina idzin yasjudu hal kufar, dan banyak orang-orang kafir yang sujud kepada ini tanduknya setan dan matahari saat itu, maka kau jangan melakukan salat saat ini. Para ulama mengatakan ini bukan illah, itu adalah hikmah saja. Hikmah saja. Artinya apa? Disebutkan hikmahnya memang saat itu adalah banyak orang kafir menyembah matahari. Sampai hari ini mana ada orang menyembah matahari? Matahari di saat terbit dan matahari saat terbenam. Kemudian dihimbau oleh
Nabi agar tidak melakukan sholat seperti itu, dan para ulama menjelaskan ini, maka di situ ada waktu yang diharamkan untuk kita melakukan sholat, yaitu apa? Di saat kita melakukan sholat subuh, setelah melakukan sholat subuh sampai terbitnya matahari hingga meninggi sekitar setinggi tombak. Artinya setinggi tombak itu nggak bisa kita ukur dengan tombak, itu seolah-olah dari matahari yang terbit di timur sana, lihat bulatan matahari mulai meninggi, dan antara bulatan matahari yang bawah dengan bumi itu ada jarak. Diperkirakan kalau kita pasang tombak cukup, perkiraan saja 10 menit, 15 menit. Maka itu baru boleh setelah itu melakukan sholat, namanya sholat duha. Kemudian yang kedua adalah waktu matahari di atas kepala kita. Dan itu adalah waktunya sebentar sekali, langsung selesai. Jadi hampir tidak kebayang. Hanya orang yang pusing saja, tiba-tiba, saya akan sholat waktu matahari di tengah. Allahu Akbar, nggak ada orang itu. Yang ketiga adalah di saat kita setelah melakukan sholat asar, tidak boleh melakukan sholat sunat apapun sampai matahari terbenam. Cuman yang nggak boleh itu sholat apa? Ini loh yang sering salah paham. Yang nggak boleh itu sholat apa? Yang nggak boleh itu hanya 2 sholat, selebihnya boleh dilakukan setelah sholat subuh dan setelah sholat asar, boleh semuanya sholat kecuali 2 sholat. Yang pertama adalah sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak, sholat sunnah yang nggak pakai nama. Termasuk yang masuk martabat sholat sunnah mutlak, kayak hajat, istikharah, masuk bab mutlak itu. Jadi ada sholat sunnat mutlak, adalah sholat-sholat yang nggak pakai nama. Aku sholat 2 rakaat, Allahu Akbar. Waktunya setelah sholat, melakukan sholat subuh dan setelah melakukan sholat asar, maka hukumnya haram. Yang kedua adalah sholat yang sebabnya mutaakhir, sebabnya belum, masih ke depan sebabnya. Contohnya adalah sholat sunnah umrah. Sebab biasanya sholat dulu baru umrah. Berarti sholat dulu baru umrah. Berarti umrahnya adalah setelah sholat. Sholat hajat, hajatnya belum dikabul. Berarti sholat dulu, maka haram di tempat ini. Tapi selebihnya boleh dilakukan setelah asar. Misalnya kita masuk masjid tahiyatul masjid, atau qobliyah asarnya tadi ketinggalan, masuk ke masjid sudah melakukan sholat asar jamaah. Ibu bapak jamaah dulu asar, baru setelah itu sholat qobliyah asar. Nah, tidak usah pusing. Yang pusing datang nanti. Kadang-kadang ngomongan ini bikin pusing ini. Jangankan kok qobliyah asar, ba'diyah zuhur ya yang tadi lupa bisa dilakukan saat ini. Tadi ba'diyah zuhur, ya Allah, saya belum ba'diyahan zuhur nih. Karena tadi sibuk. Nabi sibuk dengan sekelompok dari Bani Abdi Qais. Aku sibuk dengan orang dari sekelompok kaum datang kepadaku sehingga aku tidak melakukan sunnah zuhur. Dilakukan oleh Nabi Muhammad setelah sholat asar. Jadi kalau melakukan sholat setelah sholat asar, sholat sunnah qobliyah asar, boleh. Dan tidak jatuh qadha, tetap qobliyah. Atau sholat utang, zuhurnya ketiduran. Zuhurnya ketiduran, baru sholat asar, setelah sholat asar ingat, ya Allah aku punya utang sholat lakukan waktu itu. Ini. Jadi sholat yang sebabnya mendahului boleh. Sholat wudhu dulu atau sholat dulu? Ada yang sholat dulu baru wudhu? Nah, berarti wudhu dulu. Berarti kalau wudhu, habis wudhu, biarpun di waktu yang katanya haram, tidak haram. Jelas ya. Ini harus dipahamkan. Sebagian yang salah paham, baca kitabnya itu hanya setengah-setengah, sehingga sedikit-sedikit haram, orang haram. Yang diharamkan hanya 2 sholat. Sholat yang sebabnya mutaakhir, sama sholat yang tanpa sebab. Sebabnya yang nyusul. Kayak tadi umrah, hajat. Tapi kalau sebabnya sudah mendahului, boleh kita melakukan. Kayak utang kan utang dulu ya, utang sholat. Harus kita qadha. Maka mengqadha sholat boleh di waktu yang katanya diharamkan tersebut. Cuman ulama madhab Syafi'i bisyarti adami taharri, asalkan tidak dengan sengaja nuju. Misalnya apa? Punya waktu yang lain, tatanya aku akan sengaja mengqadha sholat duhurku nanti setelah asar. Kalau sudah niat begitu gak bener ini. Baik, jadi yang diharamkan tidak semuanya sholat, hanya 2 sholat. Yang diharamkan selebihnya boleh.